yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan malam hari ini kita dengan duduk di majelis ilmu, segala apa yang telah kita lakukan selama ini, baik dosa maupun maksiat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala berikan kita limpahan pahala. Allah mudahkan kita dalam segala urusan. Allah berikan kita kabul segala hajat dan keinginan kita. Anak turunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Habrani rahimahullah ta'ala. Sampai di mana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila qawlihi, faslun, adapun ini pasal al-arkanu allati talzamu fiha tuma'ninatu. Itu ya? Itu bukan? Faslun, adapun ini pasal al-arkanu, adapun rukun-rukun. Maksudnya rukun sholat ya, Bu. Allati talzamu, yang harus itu rukun, fiha, di dalam rukun-rukun. Allati talzamu, yang harus. Allati talzamu, yang harus, fiha, di dalam itu rukun-rukun. At-tuma'ninatu, tuma'ninah. Al-arkanu, adapun rukun-rukun, allati talzamu, yang harus, fiha, di dalam itu rukun-rukun. At-tuma'ninatu, yaitu tuma'ninah, arba'atun, ada 4 rukun. Arba'atun, ada 4 rukun. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tuma'ninah. Minggu lalu kita sudah membahas, yaitu terkait saktah yang ada di dalam sholat, yang mana saktah itu artinya adalah jeda. Saktah hukumnya
sunnah. Kemudian malam ini insyaallah kita bahas yang namanya tumakninah. Tumakninah itu masuk ke dalam rukun. Kalau yang dulu sebelumnya kita bahas bahwa yang namanya rukun sholat itu ada 17. Masih ingat gak Bu? Assalamualaikum. Rukun sholat ada berapa? 17. Itu sudah termasuk tumakninahnya. Karena ada yang berpendapat rukun sholat 14 tumakninahnya jadi 1. Ada yang 13 tumakninahnya masuk ke setiap rukun yang 4 itu. Aslinya 13 dipencar yang namanya tumakninah atu-atu jadi 17. Karena tumakninah ada berapa di sini? Ada berapa? 4. 13 tambah 4 17. Begitu tuh. Apa saja yang dikatakan harus tumakninah di dalam itu rukun sholat, yang katanya dalam kitab ini ada 4. Yang pertama ar-ruku', yaitu ruku'. Harus dan wajib tumakninah di dalam ruku'. Yang pertama. Yang kedua wal i'tidalu, dan i'tidal. Nanti kita uraikan satu-satu. Yang ketiga was sujudu, dan sujud. Yang keempat wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Itu 4. Yang pertama tumakninah dalam ruku, yang kedua i'tidal, 3 di dalam sujud, 4 di dalam duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumakninah? Kata pengarang kitab At-Tumakninatu, adapun tumakninah ia adalah itu tumakninah sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu. Apa itu tumakninah? Sukunun. Sukunun itu artinya tenang, diem. Sukunun ba'da harokatin, tenang setelah bergerak. Ba'da harokatin, setelah bergerak. Bihaitsu yastakiru, dengan sekiranya menetap. Dengan sekiranya menetap kullu udwin, setiap anggota tubuh. Setiap anggota tubuh. Mahallahu, pada tempatnya. Mahallahu, pada tempatnya. Apa itu tumakninah? Sukunun ba'da harokatin, tenang atau diam setelah bergerak. Bihaitsu yastakiru, dengan sekiranya menetap. Apa itu menetap? Ya diam. Menetap itu diam. Kullu udwin, setiap anggota tubuh, anggota badan kita, mahallahu, pada tempatnya, biqadri, dengan seukuran subhanallah, dengan seukuran membaca subhanallah.
seperti gitu. Itu tumakninah. Nah, jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumakninah itu di dalam sholat merupakan keharusan, merupakan kewajiban. Karena tumakninah masuk ke dalam bagian rukun sholat. Bagaimana kalau sholat tidak tumakninah? Apakah sholatnya sah? Kagak. Sholatnya sah apa kagak? Kan tumakninah masuk ke dalam rukun sholat. Tumakninah itu maknanya tenang. Asal katanya dari itma'anna, tenang. Tenang atau ketenangan yang dihasilkan dalam sholat, itu tumakninah. Kalau ada ketenangan yang berlangsung setelah adanya masalah, namanya sakinah. Kalau tumakninah artinya ketenangan yang dihadirkan di dalam sholat. Maka tumakninah itu adalah tenang secara fisik. Maka yang dikatakan adalah anggota tubuh tenang setelah bergeraknya. Itu tenang secara fisik. Maka beda. Kemarin kita belajar saktah. Apa bedanya saktah dengan tumakninah? Apa bedanya tumakninah dengan khusyuk? Kalau yang namanya saktah, kemarin kita udah jelasin, saktah itu jeda antara bacaan satu dengan bacaan setelahnya. Itu namanya saktah. Kalau tumakninah artinya tenang secara fisik. Tenangnya setelah bergerak. Sekiranya menetap atau diam anggota tubuh kita pada tempatnya, maka tenang secara fisik. Tapi kalau yang namanya khusyuk, khusyuk itu artinya tenang secara batin. Itu khusyuk. Maka ketenangan yang dihadirkan dalam sholat itu tumakninah. Sedangkan ketenangan yang dihadirkan atau berlangsung setelah adanya masalah itu namanya sakinah. Kenapa saya jelasin ini? Ini supaya kita paham. Ada yang namanya keluarga yang sakinah. Kalau keluarga yang sakinah itu bukan berarti keluarga itu tanpa masalah. Keluarga sakinah itu bukan berarti keluarga atau rumah tangga tersebut tidak pernah terjadi perselisihan. Bukan. Tapi yang namanya keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang dimana ada masalah. Setelah masalah itu selesai, keduanya makin dewasa. Itu namanya sakinah. Jadi bukan berarti sakinah itu keluarga atau rumah tangga yang kagak ada masalah. Yang namanya keluarga, apalagi dua pasangan, sepasang dua manusia yang mempunyai jiwa, yang punya nyawa. Piring aja yang kagak ada nyawanya, piring kagak ada nyawanya, beradu bersuara, apalagi manusia. Beradu bersuara, beradunya kencang, pecah. Tapi setelah itu barulah muncul sakinah, ketenangan. Biasanya kalau udah masalah selesai, apa yang kita rasa? Plong, tenang, damai. Ibu-ibu juga, perempuan kalau lagi ada masalah, udah habis dikeluarin unek-uneknya, ngoceh aja.
Kalau kagak begitu nangis. Kan perempuan begitu. Betul apa kagak? Lah ngaku aja apa, Bu? Kalau ada masalah ngoceh aja. Di giliran diselak, giliran dipotong marah. Giliran kitanya diam aja nangis, tambah marah lagi, sama aja. Itu begitu. Tapi ketika sudah dikeluarkan unek-unek itu, ketika sudah nangis air mata keluar, apa yang kita rasa? Nah, itu namanya sakinah. Paham, Bu? Iya. Jadi biar kita minta sama Allah tuh sakinah begitu, ketenangan lagi. Nah, kita balik lagi ke tumakninah. Tumakninah itu tadi apa? Ketenangan secara fisik. Ada berapa tumakninah di dalam sholat? Ada 4. Yang pertama di dalam ruku. Tumakninah di dalam ruku. Maka minimal tumakninah di dalam ruku yaitu dengan tenangnya atau diamnya setelah bergeraknya anggota tubuh kita. Jadi kalau tumakninah itu bukan begini. Tumakninah itu Allahu Akbar kita ruku, kagak ada yang namanya pergerakan setelahnya, itu tumakninah. Jadi tenang, diam, anggota tubuh kita plek pada posisi ruku, udah anteng. Itu tumakninah. Anteng dah bahasa kita, anteng. Biar kata tumakninahnya kita di saat tersebut ada bicara soal apa namanya zikir kita baca, bacaan sholat, bacaan ruku, bacaan i'tidal kita baca tuh. Itu juga termasuk tumakninah. Karena tumakninah itu adalah diamnya anggota tubuh kita, tenang. Ya, tapi bibir kita bergerak, itu anggota tubuh yang kecil, Bu. Anggota tubuh kecil kita. Ketika kita membaca bacaan sholat, bacaan ruku, bacaan i'tidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud, ketenangan di saat Allahu Akbar dan posisi kita sudah pas untuk ruku atau i'tidal, di situ sudah mulai yang namanya tumakninah. Jadi nggak mesti, memang ada yang berpendapat ketika yang dinamakan tumakninah itu bergeraknya kita pada posisi ruku, diam dulu sejenak, baru kita baca bacaan zikir. Ada yang begitu. Ya, tapi ada yang berpendapat udah posisi kita begitu itu udah masuk tumakninah. Yang penting kita saat baca zikir subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, badan kita kagak joget-joget. Ada orang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana, kan enggak ada. Semua diam anteng. Ya, Bu. Nah, itu namanya tumakninah. Kan begitu. Sukunun ba'da harokatin, diamnya atau tenangnya setelah bergerak anggota tubuh kita, bihaitsu yastakirru kullu udwin, dengan sekiranya menetap atau diamnya anggota tubuh kita. Apa tadi? Mahallahu, pada tempatnya. Biqadri subhanallah, dengan seukuran membaca lafaz, dengan seukuran membaca lafaz subhanallah. Bukan berarti i'tidal bacanya subhanallah, duduk di antara dua sujud bacanya subhanallah, bukan. Maksudnya adalah ukuran waktunya, temponya, yang dikatakan batasan minimal tumakninah itu dengan seukuran bacaan subhanallah. Yang kemarin pernah sering kita bahas bahwa tumakninah itu ukurannya minimal 4 detik. Minimal 4 detik. Subhanallah. Di dalam ruku posisi begitu 4 detik, itu namanya udah tumakninah. Lebih dari itu lebih bagus. Ya, dengan tenangnya kita, bibir lisan kita berzikir, membaca tasbih, itu masuk tumakninah. Memang ada di dalam kitab Al-Anwar Syekh Yusuf Al-Ardabili, itu beliau katakan di dalam kitabnya, kalau yang namanya tumakninah itu ngikutin sholatnya. Kalau sholatnya wajib, maka tumakninahnya wajib.
Kalau sholatnya sunnah maka tumakninahnya sunnah. Cuman ini pendapat yang dhaif, yang lemah, nggak bisa dijadikan patokan. Tapi beberapa sahabat atau kerabat kita dari kalangan kita yang memakai daripada pendapat ini. Tadi katanya tumakninah itu ngikutin sholat. Kalau sholatnya wajib maka tumakninah. Kalau sholatnya sunnah maka tumakninah. Ada nggak yang pakai kayak begini nih? Saya tanya, dari teman-teman kita atau kelompok kita, sahabat kita, umat Islam, ada nggak yang pakai pendapat ini? Ada nggak? Hah? Ada nggak, Bu? Ada. Banyak. Sembahyang tarawih, sholatnya sunnah apa wajib? Ada nggak yang sholat tarawih jam 2 baru kelar? Ada, tapi dikit. Banyakan yang jam 8 aja udah beres. 23 rakaat 15 menit udah kelar. Itu ada tumaninanya nggak? Tuh. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu, ini kan ibu-ibu pada ngaji, pengennya sholatnya, tarawehnya yang buru-buru apa yang lama banget? Bu, giliran gini aja udah kebentak, baru udah ngomong sedang aja. Tapi kalau imamnya lama banget, coba apa kata kita? Oh iya. Abu, pengennya yang cepat apa yang lama? Berarti nggak pakai tumanina tuh. Lah, itu kan pendapat yang lemah tadi tuh. Itu pendapat yang lemah. Makanya ini kan keluhan kita nih sebagai makmum gitu ya. Nih imam nih kudu ngerti nih keluhan makmum. Ya, lempengan sembahyang tarawih, pengennya kan kita kagak lama-lama, yang sedang-sedang aja dah gitu. Maka ketika yang dimaksudkan tumakninah di sini dalam ruku, i'tidal, sujud dengan duduk di antara dua sujud, kita ngambil kalau mau biar sempurna sembayangnya, tumakninah dapat, kita cukup jadi imam subhanallah. Jangan kita kejar bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pengennya buru-buru sholat, akhirnya bacaan kita kagak beres. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Allahu akbar. Subhana. Kagak kelar, kagak beres begitu. Paham enggak, Bu? Iya. Begitu, yang penting tadi tuh dapat pahalanya, dapat tumakninahnya gitu. Memang di dalam ruku cukup kita baca subhanallah sekali aja kelar, udah kena itu tumakninahnya dapat, itu kan minimal. Cuman kata Nabi kan apa yang dibaca di situ kan fasabbih bismi rabbikal azim, bacanya akhir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca satu kali udah boleh, itu sunnahnya. Afdolnya baca 3 kali. Kalau mau sholatnya anteng. Kalau yang pengennya ada sesuatu urusan terburu-buru, cukup sekali, jangan dipaksain 3. Itu udah kelar begitu. Paham, Bu? Itu yang namanya tumakninah di dalam ruku. Kalau tumakninah di dalam i'tidal, ya sama. Ya tumakninah di dalam i'tidal sama. Artinya tetap kita tenang atau diamnya setelah bergerak, yaitu dengan seukuran membaca dengan seukuran bacaan subhanallah. Meskipun bacaan ruku enggak bacaan i'tidal enggak subhanallah. Apa bacaan i'tidal? Rabbana lakal hamdu.
Rabbana lakal hamd. Kemarin udah kita jelas itu ya, kenapa ya? Asalnya dari sami Allahu liman hamidah ya. Kalimat tasmi itu. Ya, ada kisahnya itu. Kemudian tumaknina dalam sujud. Tumaknina kita di dalam sujud lebih lama dibandingkan ruku, itu lebih baik. Sujudnya kita memperlama sujud daripada memperlama ruku itu lebih baik, lebih utama. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah, tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku'. Memperlama sujud itu atau memanjangkan sujud lebih utama daripada memperlama atau memanjangkan ruku. Karena ruku dan sujud termasuk rukun yang tawil, yang lama, yang panjang. Sedangkan i'tidal lama duduk di antara dua sujud masuknya rukun qasir, kagak boleh lama-lama, sedang aja. Nah, tumanina kita di dalam sujud paling minimal dengan kita bacaannya subhanallah sama. Dan bacaan yang kemudian kita baca sampai saat ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan ruku kita, bacaan sujud kita. Sempurnanya berapa kali? Paling sempurnanya bacanya 3 kali, minimal 1 kali. Begitupun duduk di antara dua sujud, tumaninanya pakai. Ya, jangan kemudian kita sholat tidak tumaninah, tidak ada ketenangan. Sedangkan sholat itu faedahnya adalah menghasilkan ketenangan dalam hati kita. Kalau sholat kita resapin, sholat kita khusyuk, tenang, nggak buru-buru. Apa yang kemarin kita pengen bahas tuh adalah bagaimana cara kita sholat biar khusyuk. Kan tadi kalau saktah tumakninah maknanya, sedangkan khusyuk, kalau tumakninah itu tenang secara fisik kita, tapi kalau khusyuk itu tenang secara batin. Bagaimana caranya agar sholat kita khusyuk? Menurut Habib Umar bin Hafid, ada cara-cara agar kita khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, kata Habib Umar, yaitu hudurul qalbi, hadirnya hati. Itu yang pertama. Yang pertama agar sholat kita khusyuk adalah hadirnya hati. Jadi di dalam sholat bukan hanya jasad atau gerakan kita yang melaksanakan sholat, tetapi pikiran kita ikut sholat, hati kita ikut sholat. Cuma kadang kita yang sholat cuman badan, pikiran kemana, hati kemana. Lagi lempengan baru takbiratul ihram beres, pikiran kita habis ini belanja ke pasar, hati udah kagak tenang. Laki keburu berangkat kerja lupa minta duit belanjaan, tuh kepikiran begitu. Betul nggak yuk? Awak aja ayo. Makanya hadirkan hati kita dalam sholat, insya Allah sholat kita khusyuk, kata Habib Umar. Yang kedua, tafahumul makna, paham akan makna apa yang kita baca, apa yang kita bergerak, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca di dalam sholat, maknanya kita pahami. Kenapa ini gerakan begini, ruku, kenapa ini bergerak begini, sujud, itu dipahamin maknanya. Maka sholat kita khusyuk. Begitupun bacaan-bacaan, mulai dari takbiratul ihram,
Apa maknanya takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Kemudian ketika baca Fatihah, pahamin artinya Fatihah. Bacaan-bacaan dalam ruku, i'tidal, sujud, semua tasyahud, sholawat yang kita baca, pahamin maknanya, insya Allah sholat kita khusyuk. Artinya, jadi apa yang kita baca kita tahu maksudnya. Kalau kita ngomong tapi kita kagak tahu maksudnya, sama aja kita kayak ngeladenin omongan anak kecil. Kalau kita punya anak kecil lagi ngomong, ya pak, mah ini iya, iya, kan begitu. Kitanya lagi sibuk main HP, pak ini, iya, iya, begitu ya, biar cepet. Itu kan artinya dia ngomong tapi kagak paham. Tapi saya susah Ustaz, itu banyak banget bacaannya saya kagak tahu apa artinya. Minimal secara global apa yang kita baca kita paham. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillah dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus Maliki Yaumiddin. Kita harus berusaha memahami itu supaya sholat kita khusyuk. Kita pengen sembahyang sholat kita khusyuk, tapi kita gak mau memahami apa yang kita baca, apa yang kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani. Itu kan permintaan kita, doa kita kepada Allah. Kita pahamin maknanya di antara duduk di antara dua sujud, apaan artinya tuh yang kita minta. Di saat tasyahud, di saat sujud, apa yang kita baca. Itu pemahaman makna penting di dalam ketika kita ingin sholat kita khusyuk. Kemudian yang ketiga, kalau sholat kita mau khusyuk, kata Habib Umar, adanya al-ijlal wa ta'zim, adanya pengagungan, adanya pengagungan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cuman menghadirkan hati, kagak cuma memahami makna yang kita baca atau yang kita lakukan, tetapi hadirnya hati dan bacaan, gerakan kita diiringi, dibarengin dengan yang namanya pengagungan kita kepada Allah. Itu akan menimbulkan rasa khusyuk kita dalam sholat. Yang keempat, al-ijlal wa ta'zim ma'al haibah, adanya haibah, wibawa. Orang yang sholat kudu wibawa. Haibah itu sama dengan rasa takut. Haibah itu juga, takut itu juga. Cuman kalau haibah, rasa takutnya yang dihasilkan berdasarkan karena adab, karena pengagungan, karena penghormatan, maka orang bakal haibah, bakal wibawa, bakal segen. Itu namanya haibah. Tapi kalau takut, yaitu rasa takut yang dihasilkan dari takutnya dia akan siksaan, contoh, akan sesuatu. Itu khauf. Khauf itu rasa takut yang muncul karena siksaan. Misalkan takut kalau kagak membayang, takut diseksa, itu namanya khauf. Tapi kalau haibah itu rasa takut, rasa segen yang muncul ketika adanya pengagungan atau penghormatan. Maka ketika kita sholat bawa yang namanya rasa haibah, berwibawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita bakal khusyuk. Yang berapa ya? Yang kelima. Adapun yang kelima, cara biar sholat kita khusyuk, yaitu adanya ar-roja, harapan. Sholat biar khusyuk adanya harapan, Bu.
Kalau sholat kita kagak membawa yang namanya harapan, maka sholat kita sia-sia. Apa yang kita lakuin? Maka ketika kita sholat, kita berharap dengan aku sholat ini ya Allah, aku bisa jadi orang mulia. Dengan sholat ini ya Allah, aku bisa diangkat derajat di sisimu. Dengan sholat ini ya Allah, aku minta agar amal ibadahku diterima. Itu harapan. Dengan sholat ini ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang baik. Dengan sholat ini ya Allah, aku pengen masuk ke dalam surga. Itu harapan. Jadi sholat bawa harapan. Ketika kita menghadap kepada punya orang tua atau pimpinan kita kan bawa harapan apa yang kita pengen, dan kita sampaikan itu. Dan ketika kita menghadap orang tua kita menghadap pimpinan kita, maka kita selain bawa harapan, kita juga mengagungkan. Mustahil kita minta dan menyampaikan sesuatu harapan atau permintaan kita, tapi kita tidak mengagungkannya. Itu yang kelima. Yang keenam, agar sholat kita khusyuk, itu ada namanya al-haya. Kata Habib Umar, kalau sholat kita mau khusyuk, yang keenam caranya kita timbulin al-haya, yaitu malu. Malu itu 6. Jadi ada 6 tips atau cara supaya sholat kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, adanya hudurul qalbi, menghadirkan hati. Yang kedua, tafahumul makna, paham akan makna apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Yang ketiga, al-ijlal wa ta'zim, adanya pengagungan. Yang keempat, al-ijlal wa ta'zim al-haibah, adanya wibawa, pengagungan yang disertakan dengan wibawa. Yang kelima, ar-roja, adanya harapan. Yang keenam, al-haya, yaitu malu. Itulah cara yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid ketika kita agar khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan itu dia penjelasan tentang bagaimana kita supaya khusyuk dan juga adanya tumakninah di dalam sholat. Yang dikatakan dalam kitab ini, dalam kitab Safinatun Najah, bahwa tumakninah ada 4 di dalam sholat. Yang pertama, tumakninah di dalam ruku'. Yang kedua, tumakninah di dalam i'tidal. 3, tumakninah di dalam sujud. Dan keempat, tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Dah segitu aja dulu. Insyaallah kita lanjut besok. Faslun fi bayan asbabu sujudi sahwi, wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.